Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama gue di channel Obrol Yuk. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya. Lebih tepatnya di Twitter, di Instagram, dan juga di YouTube. Nah, kita tahu bahwa seorang YouTuber yang bernama Sunny Dahe yang lahir di Korea dan besar di Indonesia, tepatnya di Bali ya. Dia juga sangat fasih dalam berbahasa Indonesia. Mungkin kita nggak bisa ngebedain dia orang mana gitu kan, tapi kita buat teman-teman yang orang-orang yang sering menonton video YouTube dia, yang mengikuti dia dari lama, kita tahu bahwa bahwa si Sunny Dahe ini sangat Indonesia banget gitu kan, dan dia mencintai, dan dia juga pernah bilang di videonya bahwa dia sangat mencintai Indonesia. Dia nggak bisa nggak makan tahu, tempe, dan juga sambal gitu kan. Nggak bisa makan tanpa tempe, tanpa sambal bawang. Nah teman-teman, Sunny ini sedang tertimpa musibah kontroversi lah ya, bahwa dia itu dibilangnya seorang pembohong gitu kan. Ada sebuah akun yang membicarakan bahwa dia itu pembohong gitu kan. Tapi kita belum tahu kebenarannya, dan kita belum 100% tahu kebenarannya, dan bahkan Sunny sendiri juga tidak atau belum memberikan klarifikasi terhadap tudingan tersebut gitu kan. Nah, untuk beritanya kita coba baca ya. Oke, pertama, bahwa Sunny juga pernah bilang sendiri, bagi dia viewers Indonesia itu bodoh dan miskin, makanya lebih mudah dibodohi. Channel Inggris dia nggak dilanjutin karena banyak orang English speaking yang sadar gelagat aneh dia. Contohnya kayak gimana cara dia treat Gamja yang salah banget, ditinggal di apartemen tanpa AC nyala waktu summer. Bayangin aja sepanas apa Korea gitu kan. Nah, dia juga membeli Gamja. Kamu ingat opening Sunny Juli itu dikerjain sama editor lain, karyawan Chris dalam kurung, dan juga Sunny suka banget sama hasilnya, tapi Chris nggak ngebayar opening tersebut. Bahkan setelah Sunny dapat dan pakai videonya, Sunny juga nggak berusaha bayar dia, padahal Sunny jelas-jelas pakai video opening itu. Kembali lagi ya teman-teman, kita nggak tahu bahwa ini benar atau tidak kebenarannya. Yang tahu itu hanyalah Sunny, Chris, dan juga si editor tersebut. Tapi kita tahu bahwa hasil jeripaya orang itu memang harus dibayar gitu kan. Kita nggak bisa udah bikinin bagus-bagus animasinya gitu kan, terus nggak dibayar. Nanti kita sertakan videonya ya, video animasinya. Next, terus sebenarnya Chris itu nggak sebaik yang kalian lihat di YouTube. Dia bawa banyak banget pengaruh buruk sama Sunny. Nggak tahu sih ya, itu murni dari Chris atau Sunny juga basically arogan. Kalau kamu ikutin Sunny dari lama pasti tahu teman-teman dia yang Kim Dao, David, Joan, dan kawan-kawan. Pernah lihat hangout sama mereka lagi? Enggak, karena Sunny tinggalin mereka semua untuk sama Chris. Padahal mereka temenan baik semua, apalagi si Kim ini deket banget, dan teman-teman ini emang pada peringatin Sunny untuk nggak sama Chris, tapi malah teman-temannya yang ditinggalin. Kita tahu ya bahwa Chris itu adalah suaminya Sunny saat ini gitu kan, dan di sini dibicarakan bahwa dia itu membawa pengaruh buruk untuk Sunny. Kita kembali lagi, kita nggak tahu ya. Ada juga yang membicarakan bahwa dia di waktu di off cam itu Chris itu sangat berbeda. Nih ada oke nih, buat Chris aku prihatin sama followers dia karena dia beda banget off kamera. Sering banget kan dia bilang aku cinta Indonesia, Indonesia rumah aku, dan lain-lain. Padahal waktu itu nama disamarkan. Pernah tanya ke dia, why don't you live in Bali then? Sunny jawab, no, Indonesia is a third country and they are poor. It's only good then they give me likes and view, and now I will send my product to them. They will like it easily. Aku nggak tahu sih dia tahu atau enggak, waktu itu aku masih ada di sana, tapi aku dengar jelas dia bilang gitu, dan udah hilang semua respect aku ke dia. Next, terus Sunny itu juga nggak pernah benar-benar pure senang sama pencapaian seseorang. Dia sempat curhat ke aku waktu akun Yura hilang.
Nah, Yura ini adalah seorang YouTuber juga yang dari Korea Selatan ya, yang tinggal di Indonesia. Dia senang banget, padahal kasihan banget Yura kehilangan akunnya waktu itu lagi recovery abis sakit. Sebelum akun Yura hilang, Sunny juga udah sering banget spread rumor-rumor yang buruk tentang Yura ya. Dengar-dengar Yura itu di gereja sama pendeta-pendeta sosokan aja religius, dan aku pun juga udah pernah diceritain gitu sama Sunny, apalagi aku percaya. Awalnya aku percaya, tapi waktu makin lihat tingkahnya Sunny, kayaknya aku sadar itu akal-akalan Sunny aja. Yura mungkin aja nggak pernah kayak gitu sebenarnya. Nah, ini agak berbahaya sih untuk diperbicarakan ya. Kita nggak tahu apa yang Yura pernah lakuin atau enggak, dan kalau sampai Yura tahu pun ini sangat berdampak buruk juga ya. Kemungkinan mereka bisa menjadi, kita tahu yang bahwa Yura dan Sunny itu sempat ada temenan di dunia maya juga, di real life juga mereka berteman, tapi kalau sampai Sunny tahu sih ya sakit hati sih pastinya gitu kan. Oh iya benar, konten puasa juga semua settingan. Aku non-is tapi aku nggak setuju sama penggunaan kedok agama untuk cari likes dan view. Waktu konten puasa bahkan dia sempat makan McD sama hotpot with me. Begitu kamera on dia bilang lagi sama teman-teman, tapi dia nggak makan. Waktu selesai tag ya dia makan aja gitu bareng sama kita. Itu pertama kali aku sadar ada yang nggak beres sama dia, karena sebelumnya aku kira dia orang yang pure dan tulus gitu loh gitu kan. Ini udah mulai berbahaya sih, udah membicarakan ke sebuah agama atau suatu agama lah gitu kan, dan cukup sensitif untuk dibicarakan, bahwa kita tahu dalam agama Islam itu kita memang ada puasa. Terlepas dari benar atau tidaknya Sunny seperti itu, kita tidak tahu, dan juga kita harus menunggu klarifikasi daripada Sunny-nya sendiri ya. Teman-teman di rumah, jangan sampai kita menerima sebuah berita, sebuah rumor dengan mentah-mentah gitu. Kita menelan mentah-mentah dan kita langsung membenci dia, atau kita langsung ngata-ngatain dia di sosial media. Janganlah seperti itu, karena dia juga seorang manusia ya. Dia juga tidak terlepas dari berbuat benar ataupun salah. Yang tahu semua yang diperbicarakan di sini hanya Sunny, Chris, dan juga orang-orang yang berkaitan sama dia. Untuk akun verified ini, kemungkinan dia adalah temannya Sunny ya teman-teman. Soalnya dia tahu banget, di sini diceritain juga kalau dia itu pernah makan bareng sama dia waktu lagi bulan puasa dan lain-lain. Mungkin dia kenal dekat dengan Sunny dan saat ini sedang ada masalah berdua kali ya. Jadinya dia berantem dan menyebarkan rumor-rumor yang tidak baik atas Sunny gitu kan. Tapi kembali lagi, kita jangan menjudge Sunny ataupun si yang menyebarkan berita ini, karena semua berita ini tidak 100% benar dan juga tidak 100% salah gitu kan. Karena kita harus menilai segala sesuatu itu tuh harus dua sisi. Kita harus tahu bahwa Sunny itu bagaimana Sunny itu nanti klarifikasi seperti apa, dan juga si yang memberikan berita tersebut. Jangan sampai kita merusak sebuah atau merusak seseorang lah gitu kan. Jadinya nanti kita tahu ya di Korea Selatan itu kalau orang-orang yang depresi sampai dihujat-hujat netizen segala macam, mereka bisa sampai bunuh diri gitu kan. Jangan sampai ini terjadi kepada Sunny gitu juga kan. Kita sama-sama menghargailah apa yang saat ini terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita tahu di berita itu jangan kita terima mentah-mentah. Itu aja sih pesan dari gua. Terima kasih.